Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Hermawan, NPM 2106144. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompilator dan aturan produksi. Kompilator adalah program untuk membaca suatu program lain yang ditulis dari suatu bahasa pemrograman, suatu program, dan menerjemahkannya ke bahasa pemrograman yang lain. Umumnya, suatu program dibuat dari bahasa pemrograman tingkat tinggi dan target program adalah program dalam bentuk bahasa mesin atau assembly. Sebuah kompilator hanya dapat menerjemahkan suatu bahasa pemrograman yang spesifik ke bahasa pemrograman yang spesifik pula. Proses kompilasi pada pemrograman ini terdapat beberapa fase, di antaranya yaitu compiling fase, analisa leksikal. Di dalam compiler lexical analysis disebut juga linear analysis atau scanning. Contohnya seperti ini. Statement di atas akan digrup menjadi token-token seperti ini. Yang kedua yaitu compiling fase atau analisa sintaks. Di dalam compiler sintak analisis disebut juga hierarchical analysis atau parsing. Dalam tahap ini token-token yang terhasilkan akan disusun menjadi frase-frase gramatik dengan menggunakan parse tree. Contoh aturan yang digunakan untuk memparsing statement seperti ini. Kebanyakan bahasa pemrograman mendefinisikan statement secara rekursif seperti contohnya berikut ini. Konstruksi leksikal tidak memerlukan aturan rekursif, tetapi konstruksi sintaktik harus menggunakan aturan rekursif. Sebagai contoh, untuk mengenali identifier cukup dilakukan linear scan, tetapi linear scan tidak dapat menganalisis ekspresi atau statement. Misalnya, untuk mencocokkan tanda kurung buka dan kurung tutup yang melingkupi sebuah ekspresi atau sub ekspresi, atau mencocokkan pasangan reverse word, begin, dan end dari rangkaian statement. Yang ketiga yaitu compiling fase atau analisa semantik. Tahap analisa ini berfungsi memeriksa source program dari kemungkinan kesalahan semantik. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan struktur hierarki yang dihasilkan dari tahap analisis sintaktik. Komponen terpenting dalam tahap analisa semantik adalah types checking. Salah satu adalah memeriksa jenis dan kesesuaian operator dan operan yang digunakan, apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh source language-nya. Sebagai contoh, kebanyakan bahasa pemrograman menetapkan kesalahan apabila dijumpai bilangan real digunakan sebagai indeks dari array, atau jika terdapat binary arithmetic operator diaplikasikan pada bilangan integer dan real. Dalam kasus ini, kompilator harus mengkonversikan terlebih dahulu bilangan integer menjadi real sebelum bisa memvalidasi bahwa ekspresi aritmatika tersebut adalah benar. Yang keempat yaitu compiling fase atau symbol table management. Fungsi utama dari compiler sebenarnya adalah untuk menyimpan identifier yang digunakan dalam suatu program dan menyimpan informasi mengenai atribut dari masing-masing identifier. Atribut ini dapat berupa alokasi penyimpan identifier, tipe data, skopnya, dan untuk producer atau function perlu diketahui jumlah dan tipe data argumennya, metode parsing untuk setiap argumen. Symbol table adalah sebuah struktur data dan record untuk setiap identifier dengan field untuk setiap atribut dari identifier tersebut. Contohnya var position, initial, ret, real. Tipe data real untuk ketiga identifier di atas belum dapat diketahui pada saat analisa leksikal dilakukan. Tetapi analisa leksikal harus dapat memilih antara identifier, reverse word, operator, simbol, tanda baca, atau konstanta. Namun dalam analisis semantik harus sudah dapat dikenali tipe data dari masing-masing identifier agar dapat menentukan apakah suatu ekspresi dapat dijalankan atau tidak. Sehingga selama proses analisis semantik akan seringkali mengakses tabel simbol untuk mencari informasi mengenai tipe-tipe dan dari identifier yang sedang dianalisis. Yang kelima yaitu fase compiling fase, error detecting and reporting. Setiap tahap dalam proses kompilasi dapat menghasilkan pesan kesalahan. Penyampaian pesan kesalahan dapat didesain melalui 3 cara, yaitu yang pertama
Proses kompilasi dihentikan saat sebuah kesalahan ditemukan dan proses kompilasi akan diulang kembali dari awal setelah kesalahan tersebut diperbaiki. Yang kedua yaitu proses kompilasi dihentikan saat sebuah kesalahan ditemukan dan proses dapat dijalankan kembali setelah kesalahan tersebut diperbaiki. Yang ketiga yaitu setiap kesalahan yang ditemukan akan disimpan untuk kemudian ditampilkan setelah proses kompilasi selesai, dan setelah semua kesalahan selesai diperbaiki, proses kompilasi dapat diulang kembali. Yang keenam yaitu compiling fase intermediate code generator. Tidak semua jenis kompilator memiliki tahap ini. Bentuk antara yang dibuat harus memenuhi dua syarat, yaitu mudah untuk diproduksi, yang kedua mudah untuk diterjemahkan ke dalam bentuk target program. Bentuk antara untuk ekspresi matematis umumnya dibuat dalam bentuk three-edged code. Bentuk antara ini memiliki beberapa properti, antara lain setiap three-edged code hanya memiliki satu operator saja. Kompilator harus menyiapkan variabel untuk menyimpan hasil komputasi. Pada kenyataannya, banyak bentuk three-edged tree address yang memiliki kurang dari 3 operan. Contoh seperti ini. Bentuk antara yang dibuat harus memenuhi dua syarat, mudah untuk diproduksi. Selanjutnya fase ketujuh yaitu compiling fase kode optimizer. Tahap ini bertujuan untuk mempercepat waktu eksekusi dari program. Tahap ini akan menyita waktu paling banyak dari sebuah proses kompilasi. Yang kedelapan yaitu compiling fase kode generation. Tahap terakhir dari proses kompilasi ini akan membentuk relocatable machine code atau assembly code. Lokasi memori akan disiapkan untuk setiap variabel yang digunakan dalam program tersebut. Kemudian instruksi-instruksi dalam bentuk antara akan diterjemahkan ke dalam rangkaian instruksi-instruksi bahasa mesin yang mempresentasikan makna yang sama. Aspek paling penting dalam tahap ini pada penentu register untuk masing-masing variabel. Assembly code di atas menggunakan register 1 dan 2. Operan pertama dan kedua masing-masing menunjukkan asal dan tujuan. Karakter F pada setiap instruksi menandakan bahwa setiap instruksi di atas mengoperasikan bilangan real. Simbol crash menunjukkan bahwa bilangan 60 akan diperlakukan sebagai konstanta. Selanjutnya yaitu contoh aturan produksi sesuai ketentuan. Notasi produksi alfa menghasilkan beta. Alfa ditulis dengan huruf besar, tidak boleh kosong dan tidak boleh juga terminal. Beta ditulis dengan huruf kecil dan boleh memiliki variabel yang terletak di paling kanan. Contoh aturan produksinya yaitu yang pertama yaitu A menghasilkan BC, kedua yaitu A menghasilkan DD, yang ketiga B menghasilkan alfa, yang keempat C menghasilkan CA, yang kelima D menghasilkan BAC. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.